Are you ready guys? Open the mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast Albima 1208 channel. Nah, malam ini kita kedatangan tamu. Ini tamunya luar biasa. Karena apa ya? Luar biasanya itu dia seorang videografer, ya kan? Bikin video-video sinematik yang keren-keren, instagramable juga kan. Dan kalau lihat di portofolionya pasti bagus lah nanti. Siapa dia? Mas Ejas. Halo. Halo, selamat tes. Terima kasih ya. Iya. Kita sharing-sharing lah di sini. Oke, santai. Sudah lama sih sebenarnya kita kan. Iya, udah lama janjinya kan baru malah dadakan schedule-nya sekarang. Dulu mau podcast ke Jakarta kan? Iya. Ke Jakarta ada job itu di sana sama Mbak Titi waktu Sama itu Mbak ya. Titi. Akhirnya ketumpuk. Balik habis itu ada job lagi. Iya, lupa. saya juga ketumpuk. Kalau lupa sih sebenarnya nggak lupa, cuman ketumpuk schedule lain. Ya, Mas Ejas, jadi selamat datang di studio mini saya. Wes, Iya kan. Sampai di apa nih Albima channel. Albima Suatu kehormatan nih. Jadi gini kan, kalau saya baca di Instagramnya Iya. Mas Ejas itu kan seorang videografer kan, gitu kan. Boleh dibilang seorang videografer ya? Masih pemula sih. pemula tapi Baru. karyanya luar biasa. Amin, semoga. Keren gitu kan. Dan itu kan videografer Mas Ejas itu kan banyak tuh yang dibuat saya lihat di IG, tapi lebih condong kemana sih? Maksudnya ke acara wedding atau suatu event apa begitu, maunya kemana? Kan banyak tuh videografer di sini sekarang. Kalau untuk yang sekarang dulu Dok ya. Untuk sekarang sih jatuhnya random. Random aja? Iya. Tapi ya saya memang lebih banyak dominannya ke kopi sih. Nah, itu kan spesialnya, makanya Iya, saya ngundang Mas Ejas kan. Saya kan kopi. podcast ini kan, saya banyak di kopi juga kan. Iya, Karena memang berawal dari kita duduk di coffee shop. kopi shop. Minum kopi, tertarik kopi, ternyata kopi banyak ilmunya. Kita Iya. ulik tuh di situ kan, sampai mengundang ahli-ahli kopi Ahli seperti Mbak kopi, ya. Titi, Mas Taufik, dan lain sebagainya. Itu saya selalu nonton tuh. Yes! Masalah kopi-kopi saya pasti Masalah kopi. nonton. Iya, keren. Apalagi nanti, ini yang akan datang, kita sudah podcast dengan Robby Firlian, juara 9 dunia dari Indonesia. Wah, itu keren Mas. Awal mula cerita kenapa kok muncul suatu, apa ya, jadi seorang videografer, tapi lebih banyak milihnya ke kopi, sehingga muncul suatu filosofi perjalanan kopi, ya kan? Dan saya juga lihat, saya juga sudah mencicipi kopinya juga kan, enak. Oh iya. Kopi susu. Kopi susu ya yang kemarin ya. Iya, Tapi belum mana tuh. Nggak Belum tahu produksi. buat produksi lagi atau enggak nanti. Insya Allah doakan aja Dok. Ya, gimana ceritakan dong? Gimana itu? Ini awal mulanya saya tertarik ke dunia videografi atau Ya, Ya. ke akhirnya videografer, kok langsung nyinggungnya ke kopi gitu. Oh kan? iya. Awal mulanya dulu waktu 2010 itu saya kan ikut ikut sutradara dari Jakarta, namanya Pak Sianom. Dia itu datang ke Kalimantan. Saya dulu masih tinggal di Kalimantan Dok. Oke, Kalimantan Saya mana? pindah Kalimantan Timur, Iya. Tenggarong. Tenggarong. Habis itu dia tertarik sama band saya. Saya dulu punya band. Oh, pemain band sebelumnya juga? Ngeband. Boy band nih berarti? Enggak, ngeband. Habis itu dia buatin saya video klip. Dia buatin video klip, terus dia bilang, kayaknya aku mau ngebuat film deh di sini, film layar lebar. Aku tertarik sama culture-nya Kalimantan Timur nih, kayak keren kalau dibuat film. Kamu mau nggak ikut? Jadi saya ikutlah sama dia selama 3 bulan produksi Sebagai film. apa? Sebagai apa ya? Kayak Editing atau? bukan. Apa? Kayak jadi boomer, random sih, Astradaya. Oh gitu? Iya, jadi awalnya asisten gitu saja. ya? Iya, langsung Terus? dipaksa kayak gitu. Jadi kayak saya bilang aja ke Bang Paksi lah, ya kan. Bang, saya ini nggak punya skill di sini, saya nggak pernah sekolah di sini. Ya ini sekolahnya sekarang langsung, ya kan dia bilang. Ya jadi selama 3 bulan tuh ikut dia bikin film. Bikin film? Ngebuat film. Nama filmnya Mutiara di Senja Makam. Cuman Waktu pertama itu ya? ya gagal tayang karena ada masalah antara sutradara sama produsernya. Oh, Mutiara? Di Senja Makam. Tapi kalau di YouTube ada. Oh. Ya sempat ada anunya lah, apa Dok namanya?
teaser. Oh, ada teasernya. Ya, ada. Oh. Jadi yang muncul di YouTube teasernya. Ya. Kalau full movie-nya jadi nggak jadi tampil gitu ya? Enggak. Jadi awal mulanya suka video sih di sana, tertarik lah video. Ya habis itu ya udah kembali ke apa? Formasi awal lagi, ngeband. Udah lupa lah, udah selesai kan videonya. Tapi kayak oh ini kayaknya seru sih kalau setiap sesuatu momen ini didokumentasikan dengan video. Setiap momen didokumentasikan. Iya, jadi setiap latihan band divideoin. Habis itu kayak jalan-jalan sama temen Itu divideoin maksudnya untuk video diri lah. sendiri gitu ya? Iya, jadi kayak nanti kalau udah tua punya cerita nih dokumentasi, kan seru kan tuh. Ya. Kita buat video kayak gitu. Kayaknya ya udah kita tarikan. Habis itu 2014 cobalah pede-pede ngebuat apa video kayak sinematik ala-ala, tapi nggak tahu itu namanya sinematik. Jadi kayak ngajak model-model lokal di sana. Iya. Ini kamu mau nggak buat video? Oh ya udah katanya. Tapi aku belum bisa bayar nih gitu. Karena masih belajar. Ya udah. Jadi dia modelnya itu siap-siap udah pakai makeup ini. Ternyata dia kaget. Saya cuman nge-shootnya pakai HP harga 600.000. Serius? Iya. Dia langsung kaget. Ini yakin mau nge-shoot ini? Aku kira pakai kamera, dia bilang. Enggak, aku belum punya kamera, aku bilang. Oh shit. Ya udah, tapi karena dia mungkin mau nolong kan, ya udahlah, nggak apa-apa kan. Akhirnya ngebuat, ya alhamdulillah dia suka lah. Mungkin meskipun terpaksa artinya. Ya dia suka, dia bilang. Oh ya udah. Akhirnya ya udah kayak berhenti gitu aja. 2017 saya pindah ke Bangkalan. Kerja di sini. Habis itu 2018 itu saya punya teman yang kebetulan kerja di coffee shop, namanya Barista. Ya, awal mulanya sering ngopi di situ. Ngopi di sana karena dia ya teman baik saya lah. Yeah. Sekarang jadi coffee shop di Arab kalau nggak salah. Nah, jadi barista di sana. Jadi barista di sana. Jadi awalnya dari iseng ya? Iya, dulu suka sih ngelihat apa waktu kita kembali pas ngopi di Bangkalan ya Dok ya. Ngopi di Bangkalan. Saya tertarik tuh ngelihat apa latte art. Latte art. Ya. Wih, ini bagus nih latte art. Sayang kalau cuman diminum tapi nggak didokumentasikan buat story kan waktu itu lagi musim-musim Instagram stories ya, baru-baru kan. Jadi ngebuat itu, jadi belajar lah gimana nih caranya ngupload story tapi yang nggak acak-acak. Cobain lah cari referensi dari beberapa apa konten kreator. Jadi belajar waktu itu pertama kali tipografi awalnya. Tipografi dulu. Jadi setiap ngopi ada kata-katanya, setiap apa? Itu foto ya? Foto. Kadang ya juga ngeplog kayak apa ya? Ngeplog nge-review kopi lah. Sok-sokan padahal nggak tahu kopi. Sok-sokan nge-review kopi. Ya, yang saya nilai sih bukan rasanya sih sebenarnya, kayak pelayanannya. Oh, tidak melulu kopinya berarti? Iya, saya nggak. Kalau soal rasa kan selera kan. Jadi saya nggak bisa nentuin ini rasanya enak atau enggak. Saya masih sampai sekarang belum bisa nentuin meskipun ya sudah banyak lah ngopi-ngopinya, cuman belum berani untuk karena kalau soal rasa tuh, aduh, agak gimana gitu kalau mau ngomongnya kan, gitu ya enak. Iya, itu kembali ke selera, tapi lebih ke pelayanan sih sama tempat aja. Sama tempat. Oke. Akhirnya ngelihat ya teman-teman di Bangkalan kan waktu itu ya aktif-aktif sama komunitas videografer, fotografer. Ngelihat salah satu teman saya ngebuat video di salah satu coffee shop lah di Bangkalan. Wih, kayaknya keren nih kalau ngebuat dijadiin video nih. Ya saya tidak hanya foto gitu ya. Buat itu video. Ya akhirnya keterusan lah sampai sekarang. Jadi perjalanan kopi itu muncul dari situ ya? Iya, yang di perjalanan nongkrong di tempat coffee shop. Jadilah perjalanan kopi. Jadilah video perjalanan kopi di situ muncul. Iya. Ya. Dan sekarang jadi filosofi. Kan keren juga ya? Ya, akhirnya 2019 saya mutusin untuk resign dari kerjaan. Serius? Iya. Kerjaan yang mana itu? Kerjaan saya di tempat vape store lah di Bangkalan. Terus jadi independen gitu jadinya gimana? Ya jadi mutusin berhenti kerja untuk traveling. Nekat sih awal mulanya.
Ya jadi kayak yakin nih ngambil keputusan kayak gini nih. Kata orang tua saya juga kan. Yakin kamu mau berhenti kerja cuma untuk jalan-jalan ngebuat video. Ya apa salahnya coba-coba. Terus dapat apa ya, kalau orang tentunya kalau memutuskan kayak gitu ya, seperti ada pertanyaan orang tua ya, yakin lo kan Iya. mau berhenti dari kerjaan hanya untuk buat video perjalanan kopi gitu kan. Dapat reward apa dari situ? Sampai berani memutuskan keluar dari kerja, resign gitu. Hanya untuk sebuah dalam tanda kutip video perjalanan kopi gitu kan. Ya kayak saya tuh pengen Ada ngebalas. hasil dari situ nggak? Gitu, Nggak ada sih Dok. So? Enggak. Pokoknya saya kayak berpikir ya waktu itu kayak balas dendam lah. Di Kalimantan kan susah kalau mau kemana-mana. Biayanya besar. Jadi kayak kata adik saya tuh, mending kamu pindah ke Jawa atau Madura deh. Karena dekat mau kemana-mana. Mau ke Jogja, mau ke Bali, transportasinya lebih murah kan. Lebih mudah ya? Ya, akhirnya saya ngelakuin perjalanan pertama tuh, ya kayak ngebuat video yang agak lebih serius lah. Nama videonya itu temanya waktu itu vlog story. Jadi saya ngebuat vlog, tapi lewat story 15 detik. Jadi pertama ke Malang, ke Jogja, ke Solo, ke Bali, kayak gitu. Ya, untuk ngopi doang. Untuk ngopi doang? Konten kopi. Lantas biaya-biaya itu dari mana? Ya saya udah ngumpulin Dok, memang udah saya kayak Nabung waktu kerja itu. Berarti itu hanya ngeluarin aja dong? Nggak ada pemasukan? Nggak ada. Nekat. Enak ya? Ngeluarin doang. Terus gimana kalau sampean sudah kehabisan duit gitu? Bisa nggak perjalanan kopi itu dilanjutkan gitu? Ya enggak. Tapi ya saya kayak ya udahlah, sesuatu keputusan tuh memang harus diambil. Kalau nggak diambil nggak tahu kan nanti gimana hasilnya. Jadi saya ya udah ngambil resiko berhenti kerja untuk sekedar ngonten lah. Ngonten. Kalau pemikiran orang tua kan pasti ya kamu kalau mau dapat uang ya kerja. Nah. Kalau cuma untuk jalan-jalan gitu ya kamu dapat uang dari mana? Bisa lah pokoknya lah. Pokoknya bisa gitu-gitu aja. Jadi ini serius ya, resign? Iya. Dari suatu pekerjaan hanya untuk jalan buat konten. Iya. Terus hidup lo gimana? Saya nggak tahu, nggak pernah. Saya prinsipnya kayak nggak pernah mikir ke depan mau ngapain. Nah. Cita-cita tuh apa? Nggak ada Dok. Nah tentunya kan orang kan Kayak jalan aja. dari pekerjaan kita pengen dapat penghasilan yang lebih banyak atau lebih baik gitu kan? Iya. Karena untuk hidup kan. Nah terus kalau resign cuma ngabisin uang tabungan dari kerjaan gitu? Pokoknya saya bilang aja, ini saya ke ibu saya kan, ini saya jalan dulu nih pokoknya. Oke. Sampai kemana nanti uang itu habis, ya udah saya pulang. Berhenti di situ pulang? Iya, habis pulang. Kalau memang nggak ada uang ya udah balik lagi kerja. Akhirnya kan adik saya itu pelayaran. Oke. Dia nawarin, ya udah mending kamu Berlayar. pelayar aja lah, belayar aja. Jadi pelaut? Iya, habis dari Nusa Penida saya pulang tuh kehabisan uang. Pokoknya sampai ke rumah pegang uang 15.000 lah. Habis berarti? Iya, pas sampai ke rumah. Uang tabungan habis? Habis. Terus? Sisa 15.000. Iya. Jadi pulang betul ya berarti ke rumah? Pulang. Terus? Habis itu sama ibu saya, ya udah adik mau minta kamu kerja pelayaran. Ya udah kamu ke Pare aja dulu sekolah bahasa Inggris. Oke. Ya udahlah akhirnya. Sekolah? Iya, saya ngalah. Saya nggak ngelanjutin. Ya saya mau dapat uang dari mana Dok? Travelingnya tadi kan? Iya. Ya udah kalau habis ya udahlah mau nggak mau lah. Ya awal mulanya kayak stuck dan ya udahlah kayaknya memang aku harus jalanku bukan di sini nih. Tapi ada masukan dari beberapa teman. Kamu kok pelayaran malah lebih enak. Kamu bisa lebih explore lebih luas lagi. Kamu bisa belajar sambil ngevlog di luar kan lebih menghasilkan. Di kapal gitu iya ya. Kan hobi kamu bisa tersalurkan. Ngevlog penumpang Oh, yang iya, lagi keren. liburan gitu. Iya. Akhirnya saya kursus. Berarti kursus bahasa Inggris waktu itu? Bahasa Inggris di Pare. Okay. Jadi 2 bulan kursus di sana. 2 bulan ya saya ngevlog malah. Bahasa Inggris itu? Iya, saya manfaatkan untuk jalan-jalan ke tempat kopi shop. Untuk lagi kursus iya, itu? Niatnya dari awal saya pengen ke Pare itu kursus bahasa Inggris, malah jadi ngelanjutin perjalanan kopi. Jadi Iya, niatnya kan vakum nih selama 2 bulan. Vakum dulu lah. iya. Jadi nongkrong ke coffee shop. Iya. Tentunya setelah kursus gitu ya? Iya. Setelah kursus nongkrong di coffee shop. Bikin story di situ. Bikin nge-vlog di situ. video. Iya, ternyata ya udahlah namanya naluri kan nggak bisa dibohongin tuh. Ternyata di Pare itu Dok saya kira kayak semacam
coba paling cuma desa kecil nih, tempat kampung Inggris Ya. yang cuman sehari-harinya bisa belajar. Ternyata di sana saya punya celah untuk jalan-jalan, ya bolos sih. Ya bolos keluar. Ya jadi kalau ditanya, ya kamu di Parai dapat apa? Ya dapat hikmah doang. Dapat hikmah doang? Iya. Bahasa Inggris sih gimana? Nggak tahu sama sekali. Bahasa Inggrisnya cuma dapat hikmah aja. Jadi Setelah pulang 3 bulan? ya udah pas balik itu ternyata pandemi, Dok. Oh, langsung pandemi? Iya, COVID ini? COVID. Berarti 2020? Iya, Mulai Maret itu? saya pulang akhirnya pandemi dan aduh kata saya. 2019 atau 2020 sih? 2020 ya? 2019 deh kayaknya ya. 19 ya? 2019 akhir ya. Akhir ya? April kalau nggak salah. Ya, Maret April itu. Nah, Ya, jadi pertengahan dong ya. kayak ya udahlah saya bukan jalan saya lah. Oh, Jadi pelayaran. jadi yang awalnya ngomong pelayaran ini mungkin jalan saya gitu Iya, ya. Setelah iya. masuk kursus bahasa Inggris berubah lagi. Ternyata ini juga bukan Iya, jalan Dok. saya. Wah, itu itu anu tuh Itu? yang paling kacau banget. Nah, itu setelah gitu kontra lagi nggak dengan keluarga tuh? Karena kan di kursusnya Nggak masuknya sih. untuk jadi pelaut. Iya, tapi ibu saya itu coba kayak nenangin lah. Ya udahlah sabar, mungkin sebentar lah, ini nggak lama habis lah pandemi ini. Kamu sabar aja dulu. Saya udah mau ngurus surat-surat pelayaran, adik saya nelpon. Kamu nggak usah ngurus surat pelayaran, aku nih aja mau dipulangkan. Wah, itu udah saya ngedown. Terus ini mau kemana? Duh, jadi aku kemana gitu ya? Iya, ini mau kemana nih? Mau kerja di sini? Ya maksudnya kayak di Bangkalan mau kerja apa ya? Yang misalnya kayak sesuai Mauku. iya mau saya. Iya. Tapi ya udahlah, kalau memang kerja apa aja lah, aja lah saya bilang. Akhirnya pas pandemi ternyata pandeminya lama banget. Lama banget. Maksudnya menungguin gitu ya? Iya. Jadi saya setahun nganggur di rumah. Wah, itu Itu luntang-luntung? hari-hari yang paling kacau. Luntang-luntung ya? Iya, Dok, saya nggak tahu mau ngapain dah. Itu di Kalimantan? Di sini, Di di sini rumah. ya? Iya, di rumah ibu Oh, saya iya, di iya. kampung. Saya kayak Itu paling gila itu ya? itu apa ya? Sebut- Fase di mana saya bukan di bawah lagi tapi bawah banget, anjlok. Untung nggak ke Wahana Suramadu ya? Bunuh diri. Karena terkenal Wahana Suramadu itu ya? Iya. Jadi kayak saya biasanya saya kan perokok kan. Iya. Kayak biasanya saya suka ngopi-ngopi, akhirnya saya ya udah berhenti merokok. Lah terus nggak setahun ngopi-ngopi. ngapain tuh di situ? Nah, tapi ada hikmahnya ternyata. Luntang-luntung di situ apa cuma cari kerjaan serabutan atau gimana? Seorang videografer loh gitu kan? Iya, Jadi Dan- langsung anjlok gitu ya? anjlok. Karena kehabisan uang? Kehabisan uang. Jadi saya kan tipikal orang yang apa ya? Ya udah gede, jangan minta duit orang Orang tua. tua. Akhirnya dapat nyari duitnya gimana? Kayak saya apa? Serabutan. Ya udah saya nggak pegang uang sama sekali, Dok. Nol. Nol. Saya makannya ikut orang rumah aja. Ngerokok? Maksudnya ikut nggak ngerokok, nggak mau berhenti. Jadi berhenti karena nggak bisa beli? Iya. Ya kayak kadang dikasih, ada aja sih rezeki Sempat kan. nggak terlintas pikiran jelek? Wah, gue jadi begal, rampok gitu. Enggak. Pemikirannya sih saya kayak udah balik ke Kalimantan, balik Kalimantan aja lah. Akhirnya apa? Selama 1 tahun itu saya manfaatkan untuk ya belajar lagi, ngebuat video. Apa aja momen-momen itu saya buat video, Pakai saya HP? bikin story ya. Kamera atau pakai HP itu? Pakai HP waktu HP. itu. HP Android. Jadi saya pokoknya ke pantai lah, video inilah saya buat aja, belajar. Nah, setahun kemudian Ngeditnya di suatu aplikasi HP. HP juga. Jadi bukan di laptop atau PC gitu ya? Nggak ada, kamera saya juga udah tua waktu itu, sudah memang harus istirahat. Akhirnya ya udahlah, nggak bisa dipakai. Kebetulan ada HP yang ya masih sangat layak untuk difungsikan. Tapi bukan yang 600.000 tadi ya? Bukan ya? udah itu udah cerita zaman 2000 berapa itu. Iya. Yang ngebuat video itu udah buat aja video apa aja saya buat di pasar lah apalah. Itu dipasang di Saya mana? referensi. Di-upload di mana itu? Di story. Di story aja? Story Instagram. Ada nggak itu? Ada komen-komen yang bagus nggak maksudnya? Yang tertarik untuk bikin video itu? Kalau komen-komen yang kayak muji-muji itu ada sih beberapa teman. Muji ada yang tertarik nggak untuk dibuatin video kayak gitu? Story gitu? Awal mulanya belum. Belum ada? Tapi saya ya tetap aja, maksudnya niat saya kan bukan ke sana sih awalnya. Memang karena itu
ya hobi kan. Hobi ya. Iya. Dan waktu itu nggak ada kerjaan gitu ya? Nggak ada kerjaan. Itu ngebuat aja. Mau ngebuat konten kopi tapi ya udah nggak ada uang lagi ya kan. Mau kan rumah saya tuh di kampung. Ya. Mau ke kota, ini butuh biaya juga, bensin. Ya udahlah, nyusahin teman aja. Kalau teman banyak aja sih, udah kesini aja gampang lah kalau masalah bensin sama ngopi-ngopi. Yang penting kesini aja. Udah nggak usah bilang. Aku di sini aja belajar lah, bikin video, mengembangkan lah Dok, nonton YouTube, lihat konten kreator gimana sih video-video mereka, belajar. Akhirnya pas di awal 2021, kalau nggak salah, itu masih pandemi ya waktu itu. Masih pandemi. Akhirnya itu ada akhir tahun 2020 pokoknya mau ke 2021 ada 3 job sekaligus masuk. Jadi saya kaget. Itu pada saat nganggur? Iya. Apa aja tuh jobnya? Pertama kayak bantuin wedding teman di Surabaya. Okay. Habis itu kayak produk pakaian. Bikin video? Iya, bikin video. Terus? Sama foto di Kediri. Satu lagi? Nah, pas saya kerjakan dulu nih yang 2 ini. Oh ya, 2 itu. Iya, saya kerjakan dari Surabaya. Habis itu saya besoknya langsung ke Kediri ngebuat video. Ya alhamdulillah bayaran mereka lumayan lah, kayak saya bilang kan. Habis itu pas pulang ke rumah, tiba-tiba dapat DM tuh dari salah satu klien dari Kalimantan juga. Mungkin ngelihat story, pas dia komen story saya, dia bilang, ngebuat video sama kamu berapa? Waduh, aku nggak punya harga nih. Emang kamu tertarik sama videoku dari mana? Karena aku nggak pernah ngebuat video yang gimana-gimana. Serius banget gitu ya? Ada lihat storymu bilang. Jadi akhirnya ya kayak dia bilang, kamu mau nggak bikinin aku video? Kemana? Bilang ke Lombok, bilang, atau Lombok atau Bali. Nah, awal mulanya tuh ya udah baru sampai dari Kediri, baru pulang sampai Madura, besoknya swab langsung ke Lombok. Itu udah kayak masih nggak percaya, kok bisa ya orang pakai aku ini kan? Iya. Dan itu yang pakai orang biasa atau orang terkenal atau Nggak, gimana? orang biasa sih. Orang biasa? Iya, cuman dia memang suka traveling. Kenapa nggak pakai orang lain aja deh? Kan banyak tuh videografer yang lebih profesional, sedangkan aku ini cuma pakai HP doang. Kenapa? Ya kan, dia bilang, nggak apa-apa, aku suka aja ngeliat video-videomu, bilang. Suka ngeliat video-videomu. Ya saya sempat sih Dok buat kayak waktu itu pas di Pare itu ngebuat video sinematik lah. Durasinya 3 menit tuh. Mungkin dia ngeliat di sana juga kan. Aku mau dibuatin video kayak kamu lah pokoknya kayak gitu. Tapi yakin deh, dia bilang. Saya nggak tahu loh. Apa maksudnya, takut mengecewakan lah Dok, karena kan bukan profesi saya. Saya ngebuat video ini kan cuma untuk story ya. Iya, vlog senang-senang gitu aja lah. Senang-senang. Jadi nggak kebayang bisa jadi kayak ngegarap wedding, passion, jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan. Ya udahlah deh. Kalau percaya sama saya, ya udah aku berangkat dah. Jadi ikut ya? Ikut sama jadi dia. Dibayarin fasilitas semua dibayarin ya? Mulanya saya itu kan pakai HP Android tuh. Saya yang tadi tuh. Terus saya bilang, ini videoan saya cuman pakai kamera HP nih, saya bilang. Gimana nih, takut hasilnya jelek. Ternyata dia pakai HP 11 iPhone 11 Pro Max kan. Ini aku ada HP nih nggak kepake, kamu pakai ini aja. Akhirnya saya coba lah, ternyata kan ya HP iPhone 11 Pro Max kan fiturnya bagus itu. Saya buatlah di pakai HP dia. Terus? Ya udah cuman pakai HP aja semua. Dan alhamdulillah ya dia senang, tertarik lah dia. Jadi dia kayak bilang, nanti kalau aku traveling kemana-mana lagi, kamu jadi videografer aku ya. Dia seorang traveler sih atau gimana? Hobi aja sih. Bukan public figure? Bukan, hobi. Lebih kayak dia hobi jalan-jalan, tapi pengen menikmati lah. Kalau orang hobi jalan-jalan mestinya tajir juga kan? Iya, dan dia ngasih fee-nya lumayan itu.
Boleh nggak tahu berapa pertama kali fee pekerjaan untuk itu travel ke jalan-jalan? Waktu itu dia bayar Ejas Hampir 10. 10 jutaan. Iya. Itu saya ditransfernya sambil keluar air mata. Nggak nyangka ya? Iya. Saya ngedit di HP. Waktu itu berarti nggak pasang harga ya? Enggak. Cuman dia ngasih aja Iya. segitu. Kayak misalnya kayak dia kasih fasilitas hotel per malamnya Hotel, yang makan semua ya. 4 juta, 3 jutaan gitu lah hotelnya kalau nggak salah semalam tuh di Lombok. Kayak Dan semacam dia gitu. satu keluarga atau dia sendiri atau gimana? Dia sama suaminya. Berdua Suaminya orang luar sih. Orang India. Oh gitu. Jadi bertiga kalian Iya, ke Lombok bertiga. itu? Keren. Jadi Gaji pertama. saya mau kebalikin, saya bilang kan ini saya balikin aja TK-nya kebanyakan. Apanya? Saya nggak Oh. pantas nih dapat uang segini. Sempet Saya ngomong bilang. gitu nggak? Iya, saya ngomong begitu. Saya nggak pantas dapat uang segini. Oh. Saya ini apa? Dah pakai fasilitasnya orangnya kan pakai Iya. HP dia dok. Habis itu saya cuma bawa badan aja. Nggak pantas dapat segini. Enggak. Dan ngeditnya lewat HP juga? Lewat HP saya. Shit. Luar biasa. Itu terakhir kali saya ngedit di HP Android. Akhirnya Loh, katanya pakai iPhone tadi? apa? Enggak, saya transfer. Oh. Saya transfer lewat apa? Google Drive. Hmm. Saya downloadin satu-satu Ya. 350 footage video tuh saya ngedit di sini. Ternyata ya itulah HP saya langsung alhamdulillah udah selesai dok. Selesai, saya kirim ke orangnya, saya masukkan Google Drive. Habis itu HP saya meninggal. HP Android saya meninggal tuh. Rusak. Udah saya udah bilang. Nge-lag gitu ya? Bukan nge-lag, mati total langsung. Oh, ngeblank gitu langsung? Ngeblank, langsung mati. Terus hilang datanya? Enggak? Oh kan disimpan di drive ya? Udah sempat save. Habis itu saya kayak ya mungkin yang di atasnya nolong. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah, di HP ini ada data banyak nih, kenang-kenangan. Boleh nggak minta hidup dulu dok? Ya Allah. Ya alhamdulillah hidup dok. Itu saya masih ingat banget. HP itu hidup. Padahal mati sebelumnya? Iya, saya cepat-cepat nyari teman, minjam laptop, cepat-cepat. Ini HP hidup. Hidup, saya transfer semua data-data di HP itu. Pas habis ke data, semuanya kepindah, HP ini langsung mati. Allahu Akbar. Luar Iya, biasa. sumpah. Kekuasaan Allah ya? Iya. Doa seketika itu juga Doa dijabah itu sama Allah kayak, ya? iya, saya bilang, ya Allah, kalau memang ini bukan pekerjaan saya, ya udah, tapi saya minta yang di dalam HP ini kenang-kenangan saya. Karena saya udah pakainya lumayan lama. Minta ya Allah. Dan setelah ditransfer data langsung mati lagi? Pas langsung sampai klik udah semuanya transfer langsung HP-nya mati. Masih kecolok tuh. Nggak bisa dinyalain lagi? Nggak bisa. Allahu Akbar, luar biasa kalau Allah sudah berkehendak ya. Iya. Kan kata Allah janji kamu apa? Minta kamu cuman Nyala sebentar. nyala sebentar untuk minta Untuk transfer dokumen. data. Ya udah ku ijabah. Itu sempat berpikir nggak waktu itu? Seperti apa pemberian Gusti Allah waktu itu? Iya, saya langsung dari sana Merinding saya nggak? Merinding. merinding kok. Ini kalau saya cerita merinding juga. Wah. Allah masih pengen saya ini nggak, saya ngomong lagi dalam hati. Habis itu saya pulang. Tapi pulang kayak nggak beban kayak yang penting data pindah aja dulu lah. Saya pulang ke rumah, di jalan saya doa, ya Allah kalau memang jalan saya masih di sini kayak ini bisa jadi profesi saya, dikasih jalan ya Allah karena saya nggak tahu nih beli HP gimana nih gitu. Maksudnya kayak HP ini rusak. Aku mau kerja pakai apa lagi gitu ya? Karena uang yang dikasih klien itu kan saya kasihkan orang tua saya dok. 10 juta itu? Iya saya kasihkan, Semuanya? saya kalau ada job misalnya kayak saya ngambil ujung-ujungnya ya sedikit-sedikit lah untuk rokok gitu. Ya, apa-apa kan kasih orang tua karena Jadi ibu kan nggak pertama kerja. kaget nggak orang tua? Iya kaget. Kasih uang sebanyak gitu? Jadi ya itu awal mulanya dia support. Percaya atau tidak nggak waktu itu orang tua? Ya Apa kayak maksudnya curiga nggak? Dapat kalau Nggak. langsung jadi uang besar gitu? Dapat dia uang besar? kayak saya udah ceritakan. Oh, udah cerita. Iya, Kalau dibawa kalau orang yang- untuk kerja, iya. bikin video. di Kayaknya pelan-pelan travel. saya edukasi lah orang tua kan, maksudnya videografer tuh pekerjaan yang kalau ditekunin besar loh hasilnya, nggak main-main. Mungkin ya pemikiran orang tua apalagi di kampung dok, kerja tuh ya kerja yang nyata tuh ya pekerja kayak bekerja menggunakan badan gitu loh, nggak kayak ya main HP tuh ngapain sih kamu main HP, dulu dimarahin terus. Mungkin pas dia tahu saya
ternyata ini jadi ladang profesi. Akhirnya dia mau saya main HP sampai subuh ya dia nggak marah, paling dia bilang udahlah kalau udah capek tidur. Gimana bisa dapat HP lagi? Jadi saya kayak Berdoa lagi gitu? ya berdoa dalam hati kalau ada jalannya ya Allah, anulah apa, Kalau memang ini pekerjaan saya, Iya. harus tekuni gitu ya? minta lah ya Allah HP yang bagus. Akhirnya teman saya di Lampung, sahabat saya, dia salah satu sultan lah dibilang, sultannya Lampung. Dia mau ngasih saya pekerjaan sementara lah Dok, waktu itu. Tapi ngubungin saya, HP saya nggak aktif. Tiba-tiba dia nge-DM, nomor kamu kemana nih? Terus kamu pakai apa? Buka dia? DM, saya pulang ke rumah, minjem HP ibu saya buka Instagram, mau kayak informasi, Iya. HP ku mati nih. Nah ya. Kalau mau apa-apa DM aja. Akhirnya dia DM, nge-DM saya dan bilang, kamu kemana kok HP-nya nggak aktif? Oh maaf Ki, HP ku rusak, bilang. Ini mau bawa dulu ke Surabaya, mau keperbaikin. Oh ya udah, aku mau ngasih kamu kerjaan. Kamu ada nomor telepon nggak yang bisa dihubungin? Pekerjaan apa nih? Pokoknya ada lah katanya. Ya udah saya kasih nomor ibu Kontak saya dia. kan, kontak. Dia telepon, dia kasih pekerjaan. Kamu mau nggak kasih pekerjaan ini? Ya udah, kalau pekerjaannya jelas aja, nggak apa-apa. Tapi cuma 1 minggu kok. Bilang. Cuman kayak ngedata aja. Ngedata kayak apa? Dia kan punya kayak perusahaan gitu loh, perusahaan rokok. Dia ngedata di Surabaya. Jadi admin berarti? Iya, waktunya? jadi anunya. Karena adminnya waktu itu nggak masuk. Ya. Apa maksudnya ada berhalangan atau izin Akhirnya lah. diambil ya? Dia bilang apa? Udah, rumah kamu dekat nggak sama Ebob? Dia bilang kayak gitu kan. Terus saya nggak ada firasat apa-apa kan. Iya. Ya oke, kan di kampung bilang. Maksudnya kayak dari Madura ke Surabaya itu berapa jam sih? Ya paling 1 jam lah bilang. Ya udahlah, nggak usah kamu baikin HP, kamu beli aja iPhone 12. Nanti aku kan. iPhone 12 awal mulanya dia suruh. Ya kaget Dok, karena kan dulu waktu itu cuman pegang HP klien 11 Pro Max. Dia mati. Wah kapan bisa beli HP gini? Tanya ke dia. Ini berapa sih teh? 25 juta. Tuh nggak mungkin bisa belilah. Ada uang segitu mending saya kasih orang tua saya Dok, daripada beli HP, mending HP HP yang 3 jutaan lah gitu. Kayak gemetar aja langsung kayak ditelepon. Ini serius ya bilang. Ya udah, beli aja dia bilang. Nanti aku transfer uangnya. Kamu ke Ebok aja dulu nanya. Ya udah saya langsung nangis lagi, ngadu ke orang tua saya. Aku dibelikan HP. Maksudnya orang itu ngasih itu apa? Ya kayak dia apa ya? Mungkin dia peduli aja. Memang teman saya tuh baik sih Dok, kayak dia tuh sahabat saya dari dia susah. Dulu dia pernah Namanya siapa kalau boleh tahu? Eki Reski Audrey. Eki namanya. Eki ya, di Lampung ya? Iya. Selamat malam Mas Eki. Dia apa? Dia kerjanya apa di sana? Pengusaha sih. Rokok, pabrik rokok itu? Pabrik rokok, pengusaha. Ada usaha tapi saya nggak tahu itu usaha apa. Habis itu kayak apa? Ya Cerita dulu itu. dia kabur ke Kalimantan dan tinggal sama saya. Saya kan tinggal sama. Jadi sahabat jadinya ya gitu ya. Jadi kayak dia pas sukses tuh kayak dia kayak nggak ngelupakan teman. kebaikan teman lah, alhamdulillah. Jadi pas dia apa? Ya sering saya ulang tahun ditransferin uang sama dia. Ya kayak dia bilang, kamu kalau mau nyusul aku ke Lampung kesini aja, nanti aku yang biayain. Dia bilang, gampang lah dia bilang. Habis itu kayak masih nggak nyangka aja, ini yakin aku dibelikan iPhone ini. Jadi saya kayak Bob, saya Disuruh tanya iPhone 12 waktu itu ya? Iya, jadi akhirnya kayak wah nggak tertarik masih sama iPhone 12. Beli second saya. iPhone 12 berarti yang kameranya 2 dong? Yang Kalau yang yang 12 Pro Max-nya dia suruh beli. 12 Pro Max. Udah ambil aja yang bagus ya sekalian di iBook daripada kamu beli second. Iya. Enggak Ki, aku nggak pantas nih pakai iPhone 12 Pro Max, masih terlalu mahal. Udah aku beli second aja bilang. Saya masih kayak tahu diri lah. Iya, gak enak kan udah dibelikan orang. Kok enak gitu ya? Iya, jadi saya ya udahlah saya beli second aja Dok. Beli second yang 11 Pro Max. Akhirnya sesuatu yang nggak mungkin apa ya?
nggak mungkin menurut saya, akhirnya mungkin bisa terjadi lah kalau Allah mau. Iya, kalau Allah sudah berkehendak Iya, ya. Dan mau akhirnya aja. beli second. Second ya, Tidak beli second. langsung di iBook juga? Enggak, kan di iBook waktu itu sudah sold out. Oh, yang 11 ya, sudah ganti ada 12 ya? Iya. Sold out. Jadi saya beli yang Cari yang second, second. tetap. Ya, tetap dia mintanya boleh second tapi kamu harus beli yang garansi iBook aja gitu kan. Biar Ya, ya yang biar bagus lah. trusted lah ya, Iya. jadi counter Makanya ya. saya bilang ke orang tua saya, "Ih, aku dibelikan temanku nih." Bilang. Harganya segini, sebutin nggak? Harganya waktu itu masih 18 juta ya, masih Terus secondnya gimana kan. perasaan ibu waktu itu? Ya orang tua saya itu kayak nggak nyangka, nangis kayak gitu. Kok ada ya teman kamu Sebesar gitu. sebaik itu? Dan sebesar Maksudnya itu kan? Iya, ngasih itu cuma-cuma. Cuma-cuma. Gitu. Ya, aku Sempat nanya nggak, dia mau minta apa ke kamu gitu? Enggak. Timbal baliknya gitu nggak? enggak. Kan sahabat saya ceritakan kan, ibu saya ini sahabat saya dulu masih di Kalimantan, sekarang udah jadi kayak pengusaha sukses di sana. Dibelikan. Mulanya mau dibelikan yang lebih mahal mah, bilang. Yang iPhone 12 Pro Max yang 25-an. Iya, 25-an ke atas. Tapi saya tahu diri lah, bilang. Ya udah akhirnya kayak ya udah kata mama saya, berarti jalanmu untuk ngebuat video masih disuruh lanjut nih sama Bro. Malah harus lebih bagus karena kamu dikasih HP yang lebih mahal nih. Dia bilang. Ya akhirnya dari sana saya kayak oh ya udah kayak ini memang jalannya deh. Jadi kayak saya yang dulunya kayak punya ambisi pengen pelayaran, sudah planning ke sini Udah hilang. udah saya hilang. Nah, Udah sekarang jadi sudah mengalir menyatu aja. ya? Udah. Sekarang sudah fix, Ya, gue di videographer aja. akhirnya masuk ke rumah production. Jadi cikal bakalnya akhirnya seorang videographer gitu. Just seorang videographer gitu ya. Jadi malah keren ya ceritanya, kayak mistis banget ya. Iya, Kayak seperti tadi ya, berdoa kepada Allah, dinyalain HP sebentar untuk transfer data, Iya. dan dijalain. Akhirnya langsung mati setelah transfer semua. Ya Allah, luar biasa. Akhirnya sekarang sudah menekuni ya, udah wes aku di videographer buat video Iya. aja gitu ya. Mencintai dah sekarang. Tapi masih proses belajar sih, Dok. Masih banyak-banyak. Nah, kalau pengen sudah saya sekarang lakukan. sudah menekuni videographer, sudah ada tarifnya nggak nih sekarang? Sampai sekarang sih belum menentukan masuk tarif. tarif. Iya, kadang kalau sampai sama teman akrab, berapa aja sih kalau Gitu ya? buat video sama kamu? Terserah. Bingung juga? Terserah kamu. Lan, gimana nih? Nah, nanti ada price listnya loh. Nanti Aslan juga deh. Iya, tapi ada ini saya masuk ke rumah production juga. Iya. Ke rumah production. Cuma ya akhirnya Kalau kayak Aslan sudah ada nih, di atas langit media iya ada sudah nih. punya sendiri ya. Wis. Dan ya punya sendiri, cuman sekarang lebih fokusnya ke pejalan kopi itu aja. Iya. Pejalan kopi. Iya, saya ya kadang ngambil job sendiri juga, Dok, kayak event yang waktu itu di Surabaya sama Tangerang, event kucing. Saya nanganin sendiri, itu bawa nama pribadi, Siap. bawa nama pejalan kopi sebagai kayak media partner lah gitu. Jadi sekarang kan senjatanya bukan HP itu aja kan? Iya, Ada alhamdulillah. kamera lengkap ya. Jadi kalau orang mau Disediakan kantor. mau bawa Ejas untuk vlog story travel, ada kamera, ada HP, dua-duanya ada. Nggak hanya satu senjata aja. Iya, Kan? jadi kalau saya nggak enak ngasih tarif, jadi saya lempar ke teman kantor saya. Berapa tuh tarifnya? Kamu kasih aja sendiri. Iya kan, dia bilang. Jadi saya bilang ke teman saya, oh nanti ada tim saya. Wes, Tim iya, gue iya. yang ngasih harga. Udah kamu atur sendiri, padahal ya saya Jadi sombong. Timnya yang nentuin gitu. nggak enak. Padahal enak. bukan tim juga. Iya, nggak enak kayak gitu kan, mau kayak. Tapi harus ada dong. Iya, tapi mau belajar ngasih Kalau harga profesional kan gitu. harus Iya. ada. Kutunya adalah. Kalau video kecil-kecil berapa? Kalau ada travel ke jauh Bayar. mana? Kalau gitu. saya sih pribadi, kalau sekarang itu kayak bagi saya itu bayaran terbesar itu adalah kepuasan klien dulu sih. Kalau menurut saya ya. Sudah bisa nomor satu. Iya, kalau Klien puas itu kayaknya nggak bisa ditukar dengan apa-apa. yang pada intinya ketika dia membutuhkan jasa saya dan nanti dia balik lagi, ya itu kan berarti dia Kepuasan. puas. Ya. Dan itu lebih mahal daripada uang. Ah. Karena bagi saya kalau rezeki ada aja lah kalau Allah. Allah tuh selalu ada aja lah ngasih. Nggak usah takut kalau masalah rezeki. Betul. Yang penting gimana caranya saya komunikasi sama orang tuh baik terus lah. Fokus. Iya, ya. gimana saya caranya kan orang tuh kan di zaman sekarang tuh kan kayak pengen ngebuat video produk yang bagus tapi takut kayak
harga mahal, kan ada kemampuan orang kan Iya, beda-beda. beda-beda ya. Iya. Ada yang Ya memang mungkin tarifnya dia- tergantung iya. yang undang ya. Kalau perusahaan besar ya bisa beda dengan Iya, yang jadi niat saya orang bukan bisa- kayak ngejatuhin kompetitor saya atau teman-teman videografer yang lain, enggak. Tapi niat saya ya kayak, ya ini aku buatin kamu sesuai budgetmu ya. Saya bilang. Kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa buat ke yang lebih bagus daripada aku, nggak apa-apa. Itu aja niatnya. Ya. Ya itu jadi tanam pada diri sendiri ya. Oke. Siap. Terima kasih ya Mas Jajas sharingnya. Ini luar biasa. Jadi ada cerita cikal bakal jadi videographer. Mistisnya juga ada tadi tuh. Keren. Iya. Semoga nanti cita-cita Mas Jajas Amin. tercapai dan semakin sukses, semakin banyak klien, ya kan? Yang terpuaskan juga tentunya. Tidak Amin. hanya banyak klien tapi nggak puas kan, percuma gitu kan. Sampai ketemu lagi Oke dok. di event-event lainnya dan di mungkin kolaborasi apa lagi mungkin bisa aja kan suatu saat. Bisa. Gitu. Jadi saya nunggu kolaborasi sama Ana nih. Wah iya jelas dong di atas langit media kan. Di atas Gitu. langit Iya. media. Betul itu. Iya, soalnya setiap kali ketemu, ayo An, kapan nih collab? Yes. Ayo nunggu terus. Tapi nggak jadi-jadi gitu. Iya, belum ada eventnya sih, jatuhnya ya kan, belum ada jobnya. Udah jamnya. Ya Oke, kan, terima apa kasih. lebih? Mas Jajas, Oke, selamat udah. datang. Sampai jumpa lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Albima 1208 channel.